Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, masih memberikan kita banyak nikmat yang sangat tidak terkira. Jadi kita sebagai hambanya, sebagai umat manusia, sebagai makhluk ciptaannya, kita patut bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Semoga dengan kita bersyukur, mudah-mudahan nikmat Allah semakin bertambah dan hidup kita menjadi lebih berkah lagi. Kemudian salawat dan salam mari kita hadiahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumul kelak. Karena tanpa beliau kita tidak akan bisa menikmati suasana yang indah, suasana yang damai seperti saat ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang malaikat selalu bersamaku. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pelajaran yang pertama kita mempelajari tentang memahami makna iman kepada malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, yang pertama yaitu iman. Iman menurut bahasa adalah percaya atau yakin. Nah, sedangkan menurut istilah artinya adalah meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata la'akah, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi, malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah sendiri dari pendapat si Quraisy Shihab, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya sebagai utusan Allah yang taat, patuh serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Karena orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. Nah, kemudian yang kedua, pembahasan kita yang kedua yaitu tentang hukum beriman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat adalah fardhu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah, kitab-kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Hal ini berdasarkan terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi mirabbihi wal mu'minuna kullu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya adalah Rasul atau Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Kemudian terdapat juga di dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya.
Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Itu terdapat di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136. Kemudian juga ada diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di hari akhirat nanti." Kemudian itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian pembahasan kita yang ketiga yaitu tentang penciptaan malaikat. Mengingat sangat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib termasuk malaikat, sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya yaitu dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian terdapat juga di dalam Quran surah Fatir ayat 1, yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu terdapat di dalam Quran surah Fatir ayat 1. Nah, jadi berdasarkan keterangan tadi jelas bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap, sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran dan hadis, patutlah kita meragukannya, karena bisa jadi dalil tersebut atau pembahasan tersebut itu sesat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Dari segi asalnya saja itu sudah beda. Malaikat berbeda dengan manusia dan jin, yaitu bahwa malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sementara manusia dan jin itu masing-masing diciptakan dari tanah dan api. Dari sifatnya dan ciri-cirinya, perbedaan malaikat, manusia, dan jin dapat kita bedah sedikit, yaitu kalau malaikat sifatnya gaib, kemudian tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak tidur, tidak minum, dan tidak kawin. Kemudian malaikat juga memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Kemudian kalau manusia sifatnya adalah nyata, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Manusia makan, minum, tidur, dan kawin. Kemudian manusia juga memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Kemudian kalau jin, dia bersifat gaib, sama seperti malaikat. Lalu jin ini memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka. Kemudian berjenis kelamin. Lalu makan, minum, tidur, dan kawin, memiliki akal pikiran. Kemudian pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya. Sebagaimana halnya manusia, para malaikat juga memiliki tugas. Bedanya, tugas yang diberikan Allah kepada manusia seringkali diabaikan, bahkan dipertentangkan. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat, dia selalu taat patuh apa yang diperintahkan oleh Allah, maka malaikat selalu mengerjakannya. Nah, jadi kita langsung masuk saja ke malaikat, 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan tugasnya. Nah, malaikat yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu
Kemudian malaikat Mikail, yaitu tugasnya mengatur rezeki, kemudian mengatur matahari, panasnya matahari, mengatur hujan. Itu adalah tugas dari malaikat Mikail. Kemudian malaikat yang ketiga yaitu malaikat Israil. Tugas malaikat Israil adalah mencabut nyawa makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat yang keempat adalah malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala, itu yang menandakan bahwa hari kiamat sudah tiba. Kemudian malaikat yang selanjutnya yaitu malaikat Mungkar dan Nakir, yaitu menanyakan dan menguji iman orang yang sudah meninggal di alam kubur. Kemudian malaikat selanjutnya adalah malaikat Raqib yang bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Kemudian malaikat Atid adalah tugasnya mencatat amal keburukan manusia. Lalu malaikat selanjutnya adalah malaikat Malik yang bertugas malaikat Malik ini bertugas di neraka. Kemudian untuk malaikat Ridwan, malaikat Ridwan ini adalah tugasnya dia berada di surga. Nah, jadi itu sedikit singkat pembahasan kita tentang nama-nama malaikat yang 10 dan tugasnya. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Nah, orang-orang yang beriman selalu dapat mengambil pelajaran dari materi yang diimani. Dalam hal beriman kepada malaikat-malaikat Allah, pelajaran yang dapat dipetik adalah yaitu yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan, perbuatan, sebab segala sesuatu, segala apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak luput dari pengamatan, dari pantauan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia, yaitu tentang yang gaib. Kemudian yang keempat adalah menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melalui malaikat ini mengajari manusia tentang memperoleh banyak karunia. Kemudian yang kelima yaitu menambah semangat dan ikhlas kita dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Dengan kita mengimani, maka rasa ikhlas dan semangat kita itu semakin bertambah, karena untuk beribadah kita tidak harus diawasi. Kemudian yang keenam yaitu menumbuhkan cinta kepada amal soleh, karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Nah, kemudian yang ketujuh adalah semakin giat dalam berusaha, karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha dan kerja keras. Jadi kita sebagai umat manusia, sebagai manusia yang dikasih, yang diberi akal pikiran, kita harus berpikir bahwa rezeki yang diberi oleh Allah itu tidak semata-mata gratis. Jadi kita harus berusaha mencarinya, yaitu dengan berdoa, usaha. Maka jika kita sudah berdoa, jika kita sudah berusaha, maka insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, mungkin demikian pembahasan kita pada kali ini tentang beriman kepada malaikat. Nah, semoga kita bisa menerapkan, bisa memahami, bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita masing-masing, dan semoga kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, selalu memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Nah, jadi kepada semua anak didik Bapak, mari kita selalu bertakwa, selalu bersyukur. Karena dengan takwa dan syukur, maka hidup kita akan lebih bermakna. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.